Bagaimana kemudian satu sampah bisa menjadi sebuah gunung sampah? Masyarakat Indonesia, khususnya di kota Makassar yang notabene sebagai salah satu kota metropolitan, di mana hiruk-pikuk perkotaan yang begitu sesak menjadikan setiap harinya ada sekitar 1.000 ton sampah organik dan non-organik yang dihasilkan. Sampah-sampah dari seluruh penjuru kota Makassar ini kemudian dikirim ke TPA Antang, di mana tempat inilah yang menjadi tempat pembuangan akhir dari seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Makassar. Namun yang menjadi masalah sampai detik ini adalah kesadaran masyarakat dalam memilah sampah organik dan non-organik, sehingga sampah yang tidak terpilah menyisakan gunung sampah. Terlepas dari semua itu, di tempat yang semua orang belum tentu ingin menginjakkan kakinya, yaitu TPA atau tempat pembuangan akhir dengan lingkungan yang kumuh, kotor, dan bau. Namun disinilah beberapa rakyat kecil menggantungkan hidupnya, menjadi seorang pemulung sampah, mengais rezeki di antara tumpukan sampah. Dan berkat adanya para pemulung sampah ini juga berguna bagi pengurangan volume sampah yang ada. Salah seorang pedagang bakso yang sudah berjualan cukup lama di tempat ini, sebut saja namanya Mas Agus. Bagi beliau tempat ini adalah ladang uang dan tempat perputaran ekonomi bagi masyarakat prasejahtera. Sedikitnya para pemulung ini bisa meraup untung hingga 300.000 dalam per hari. Kalau di TPA kurang lebih saya 6-7 tahun. Kalau menurut penilaian orang memang kondisinya keadaan tempat sampah memang dibilang kumuh. Tetapi perputaran uang di tempat sampah ini memang per harinya itu perputarannya sangat luar biasa, banyak. Jadi saya berdagang ini selalunya alhamdulillah juga habis terus. Ini yang sudah kecil tapi membawa berkah. Artinya anak sekolah bisa lancar gara-gara begini. Berniaga seperti ini. Ya, kalau menurut penilaian orang memang tidak berguna, tetapi menurut para PABU, pekerja harian yang bekerja sebagai tukang abu, pengumpul sampah, itu bermanfaat bagi dia sebagai mata pencarian setiap hari-harinya. Saya bilang begitu karena dia bisa diambil itu barang-barang plastik itu, ditimbang, lalu dijual sama pengepul. Seperti itu. Memang sih kalau dilihat kasat mata memang tempatnya virus, tempatnya bakteri, kuman toh. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya melihat itu tidak ada orang yang sakit karena sampah di sini. Nggak ada orang anak-anak atau orang dewasa sakit seperti itu. Karena saya lebih cocok sudah di sini dari penghasilan. Saya bisa mencukupi, menghidupi anak-anak saya, bisa bersekolah semua, mendapat penghasilan dari tempat sampah seperti ini. Saya berdagang di tempat kumuh seperti ini. Jadi dulu dibuat pabrik memang, semacam peleburan, artinya bukan peleburan, dijadikan pupuk, kompos. Jadi sampah itu dijadikan kompos, seperti itu. Ada pabriknya sendiri, pengolahannya. Terus tiba-tiba macet, diperkirakan karena apa, saya kurang tahu. Itu yang saya tahu sampai sekarang ini. Masalah pendidikan, anak-anak ini kebanyakan terbengkalai. Tapi bukan atas dasar kemauan orang tua, melainkan kemauan anak-anak itu sendiri. Karena mungkin diakibatkan karena anak-anak itu sudah keseringan bisa mencari uang sendiri, mendapatkan penghasilan dirinya sendiri untuk berjajan, membeli kue-kue seperti itu. Jadi akhirnya sekolahnya malas, terbengkalai. Sebetulnya bukan karena orang tua tetap melarang. Sampai sering terjadi sampai dipukuli anaknya. Tapi kenyataannya sang anak itu tidak mau sekolah. Dia lebih suka bekerja menjadi pengumpul sampah. Kalau kita pribadi yang mau, Kalau orang tua tidak ada yang mau. iya itu gue bilang jangan sampai orang tua yang ini toh. Tidak mampu juga orang tua tapi anak tidak Anak ini yang bandel. Anak memang yang ini dia. Dia tidak masuk kok sebenarnya mau biar daripada cari apa itu. Ya sampai saat ini alhamdulillah saya melihat mereka ini bisa berkembang dalam kehidupannya. Mereka ada yang tadinya tidak punya rumah bisa membangun rumah di kampungnya. Mereka tadinya tidak punya sarana kendaraan motor, mereka sudah bisa beli motor masing-masing. Bahkan melebihi daripada
kehidupan di luar wilayah kalangan TPA ini. Mereka ini justru motornya baru-baru semua. Kalau pendapat saya, ini masalah sampah ini masalah sebetulnya masalah kebersamaan ya. Bukan masalah pribadi, artinya seperti itu, masalah umum. Jadi kalau kita mungkin dianjurkan untuk sedini mungkin untuk mengumpulkan atau memilah-milah barang dengan cermat, tidak mungkin sampah ini bisa menggunung seperti ini. Karena apa saya bilang seperti itu? Otomatis pemusnahannya itu lebih mudah kalau dipilah-pilah. Tapi kalau terkumpul jadi satu, itu susah. Karena barang di situ ada yang semacam besi yang tertimbun, otomatis tidak bisa dihancurkan juga. Nah, seperti itu. Kayak tembaga, besi, alumini, seperti itu. Tercampur jadi satu. Yang menurut saya sendiri, pendapat saya sendiri, minta maaf. Saya sendiri, kalau saya bisa bersuara, saya memohon agar supaya didirikan lagi pabrik pelebur sampah. Masalah peleburnya bagaimana, atau bukan pabrik untuk produksi pupuk kembali atau pembakaran sampah, itu tergantung dari solusi pemerintah nanti. Kalau menurut saya jangka panjangnya pasti akan menimbulkan virus. Karena kalau setiap musim hujan, itu air dari endapan sampah tadi itu mengenang lari ke dataran yang rendah. Otomatis yang ketimpa air itu nanti wilayah sekitar situ pasti itu dampaknya jelek, tercemar. Sebetulnya sih kita bisa hidup tanpa plastik. Tetapi itu tadi dikembalikan lagi, kalau kita menghapus barang-barang plastik, otomatis kita juga harus memikirkan ke bawah masyarakat yang lain yang setiap harinya yang saya bilang tadi mata pencahariannya dari plastik seperti itu. Karena di sini yang paling dicari plastik loh, di TPA ini paling utama, terbanyak itu penghasilan uangnya itu. Kalau saya tertibkan, jadi saya kumpulkan, memang saya pilah-pilah juga mana yang tergolong organik toh, mana yang non organik itu. Nah, saya pilah-pilah mana yang mudah dihancurkan, mana yang tidak. Saya pilah-pilah, sebenarnya saya kan siapkan plastik begitu, kompak, kantongan. Saya sarankan sama istri, kalau istri tidak membuang, saya yang akan membuang. Saya seperti itu. Pesan saya kepada pemerintah, ya saya memohon kalau memang didengar suara saya, agar ditinjau kembali TPA di wilayah Antang. Karena selama ini saya melihat kurang efektif. Saya bilang kurang efektif karena apa? Karena pabrik pelebur, penghancur sampah itu tidak ada. Seperti itu. Jadi sisa-sisa sampah yang berserakan, yang tidak terpilih oleh pegawai harian, pekerja harian, PABU itu otomatis menggunung. Nah, akhirnya menjadi pencemaran, menjadi limbah bagi masyarakat yang kehidupannya di sekitar wilayah TPA. Sampah yang terdapat di TPA Antang kian hari makin menggunung. Masalah ini akan tetap berkelanjutan tanpa adanya kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga lingkungan. Salah satu contoh komunitas yang terdapat di Makassar ini mampu memberi solusi terkait pengolahan sampah. Bagaimana caranya untuk bisa mengolah terkhusus masalah daur ulang sampah? Ya, saya pikir karena kan ini menyangkut masalah kebersihan juga, sehingga ya paling tidak kan membantu kita juga di wilayah untuk masalah kebersihan. Maka ya kita bergerak bersama warga di wilayah untuk menyampaikan bahwasanya ini seperti gelas-gelas, botol-botol mineral itu sangat bermanfaat untuk bagi kamu sekalian juga selaku keluarga. Karena bisa mendapatkan dana dengan catatan ya harus dikumpul, baru dijual per kilo. Nah, makanya itu hari kita juga kasih berdiri bank sampah di sini. Nah, bank sampah yang pertama kali di Kota Makassar juga itu kita yang adakan bank sampah. Jadi kita beli dari warga itu per kilo macam-macam.
ada karton, ada gelas-gelas, ada kertas-kertas. Kalau masalah produk, ya alhamdulillah, karena semacam kayak pembungkus-pembungkus kopi itu, kita jadikan tas-tas semacam kayak ini. Kalau kita lihat ini, orang mereka tidak tahu bahwasanya ini pembungkus kopi. Ini kan kalau orang biasa buang, ya artinya dia tidak bermanfaat, toh. Makanya itu hari kita kerjasama juga dengan peminum-peminum kopi. Mereka kita kasih tahu bahwasanya jangan dibuang pembungkus kopinya, bawa ke sini nanti kita beli. Saya pikir kalau masalah keuntungan ya banyak yang didapatkan juga waktu berjalannya ini kita punya UTM, karena kita punya dulu itu ibu-ibu yang saya bilang, karena dia ada keuntungannya, karena tadinya itu kasihan ibu-ibu yang tidak punya HP, dia sudah bisa beli HP. Kira banyak yang keuntungan yang didapatkan dari hasil kita bikin daur ulang sampah ini. Kalau memang kita mau untuk berproduksi. Cuma kan sekarang bahkan kan kita pernah juga ada kerjasama dengan dari orang Belanda kan, travel Belanda. Nah, itu kita kerjasama. Bahkan itu sampai dia pesan sampai ratusan itu tas-tas dia. Nah, itu ada berapa tahun berjalan, cuma karena dengan COVID ini baru 2 tahun sehingga putus kita punya kerjasama. Saya kira prestasi kalau berbicara masalah prestasi saya kira banyak, ini barangkali bisa dilihat atau hasilnya masalah lingkungan dengan daur ulang sampah. Kalau masalah prestasi ada yang ini bahkan Pak Wali Kota, bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan juga pernah datang di wilayah kita itu. Saya pikir tidak usah kita stop, cuma kita harus memberikan di masyarakat semacam pemikiran atau pandang-pandang yang baik, bagaimana bagusnya supaya kalau habis menggunakan itu plastik ya digunakan juga dengan baik, disimpan dengan baik. Kalau berbicara masalah siapa yang disalahkan, kita tidak bisa juga bilang siapa yang bisa disalahkan. Karena kapan kita teledor, akhirnya kita juga yang dapat sendiri. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita buang plastik di tempat got, itu kita yang dapat sendiri akibatnya. Bisa banjir kalau datang musim banjir, musim hujan. Solusinya barangkali ya paling tidak pemerintah kota harus giat untuk memberikan memberikan solusi atau pengetahuan masalah sampah barangkali di wilayah setempat masing-masing. Saya kira harapan saya barangkali ya kedepannya pemerintah harus paling tidak memberikan pelajaran barangkali juga masalah lingkungan hidup barangkali di masyarakat, dan terkhusus di sekolah-sekolah, supaya ya mereka bisa mengetahui bagaimana dampak-dampak yang bisa didapatkan kalau kita tidak kelola ini lingkungan dengan baik. Dengan ini tadinya terbuat dari pembuka minuman kaleng. Saya tidak merasa malu memakai, setiap saya keluar rumah atau pergi jalan-jalan selalu pakai tas ini. Saya malah merasa bangga. Dan yang menjadi pertanyaan sampai hari ini adalah, apakah negara kita yang tercinta ini akan tenggelam oleh tumpukan sampah? Jawabannya adalah iya, bisa saja. Sebab jika tidak adanya kesadaran akan lingkungan hidup dan bijak dalam penggunaan produk kemasan plastik sekali pakai, maka masalah ini akan terus menjadi PR yang tidak akan usai.